Mengenal beragam potensi daerahnya merupakan salah satu hal terpenting dalam fondasi membangun daerah. Tentunya diniati yang baik dan tidak lupa menyebut nama Tuhan, Allah yang Maha Pengasih lagi Moho Welas Asih. Semangat kerja membangun potensi daerah adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah yang banyak memberikan anugerah alam semesta beserta seluruh isinya. Seperti halnya Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah yang banyak memiliki potensi daerah, jika digali lebih jauh. Ya, ini yang saya dari dulu sebetulnya saya keluhkan, kenapa enggak ini punya beban kerja yang besar tetapi kok tidak menjadi dinas tertinggi, dia dimasuk di dinas olahraga, sehingga tentu kembang kempis kepariwisataan di Sukoharjo ini kita bisa melihat di daerah-daerah lain yang dekat dengan kita. Sekarang Klaten saja bisa kita lihat bagaimana berkembangnya. Dia hampir sama dengan Kabupaten Sukoharjo, wisata alamnya juga banyak, tetapi pemerintah daerah punya willingness, keinginan, kemauan untuk meningkatkan itu. Sehingga ya kita tidak apa-apa nyontoh yang baik, agar supaya ya potensi-potensi yang ada ini bisa kita tingkatkan. Dan saya harapkan Bupati Sukoharjo yang terpilih nanti bisa melaksanakan itu. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa berita Seloraya TV channel YouTube dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya bersama saya Fajar, dan ulang sekali pada sore hari ini saya di Kartosuro, tepatnya di kediaman Bapak Sunoto. Beliau adalah anggota DPRD Sukoharjo sekaligus Ketua DPD PAN Kabupaten Sukoharjo. Pada sore hari ini kita akan mengobrol sama beliau, apalagi kan beliau juga salah satu tokoh Sukoharjo. Temanya yaitu membangun Sukoharjo dalam pemerintahan berkelanjutan. Langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Sunoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, jenengan baik. Alhamdulillah baik Pak. Kayaknya akhir-akhir ini sibuk sekali ya Pak ya. Ya biasa di musim pilkada kita kan juga mendukung mengusung bupati yang insya Allah nanti dilantik tahun depan. Udah agak lega Pak, pilkada udah selesai. Oh iya, udah selesai, udah lega, dan juga beban-beban itu menjadi berkurang karena mau nggak mau kan kita terbebani kan. Apalagi lawan kotak kosong ini kan juga ternyata bukan pekerjaan yang mudah juga gitu. Perlu ini Pak ya, saling kolaborasi. Oh ya benar antara kami. Cuman ya lebih enaknya sekarang kalau kita datang ke daerah atau ke desa-desa itu tidak ada saingan, dalam arti tidak saling tingkat panas. Iya, itu yang perlu kita pahami dan kita sadari sehingga daerah itu menjadi kondusif. Itu saja ya. Kalau boleh tahu Pak, ini sedikit Pak sepil soal kemarin, kenapa kali ini semua partai ini bersatu Pak mendukung satu paslon ini Pak? Alasannya apa Pak kira-kira? Ya jujur, ini jujur ya. Saya harus mengatakan apa sebenarnya, memang untuk periode ini untuk mengalahkan bupati incumbent itu tidak mudah ya. Bukannya tidak bisa ya, tapi tetap tidak mudah. Satu itu. Pertama, Partai Amanat Nasional itu kan hanya 3 kursi. Sehingga tidak bisa mencalonkan bupati, wakil bupati. Maka kita harus koalisi. Ya koalisi yang kita ambil tentu koalisi dengan bupati incumbent, dan ternyata bupati incumbent ini dari PDI Perjuangan ini juga sudah berkoalisi dengan partai-partai yang lain, sehingga menutup kemungkinan untuk Partai Amanat Nasional itu mengusung sendiri karena semua partai sudah sama Bu Eti begitu. Tapi tetap tujuannya satu, untuk membangun Sukoharjo. Oh iya, itu sudah kita harga mati itu untuk membangun Sukoharjo, bagi masyarakatnya sejahtera, pembangunannya lancar, pendidikannya juga tertangani dengan baik, juga kesehatan juga tertangani dengan baik ya. Itu. Ini Pak Noto kan sebelum kita mengenal lebih dalam ngobrol tentang Sukoharjo Pak, saya ingin tahu ini Pak Noto. Iya. Pak Noto di Sukoharjo udah berapa lama Pak kira-kira? Ya alhamdulillah, saya ini periode yang kelima.
Ya dari tahun 2004, lalu 2009, 2014, 2019 dan sekarang ini 2024. 5 periode Pak. 5 periode saya. Jadi udah mengenal Pak Sukoharjo seperti apa? Ya harus mau nggak mau harus mengenal Sukoharjo secara baik karena kan tugas dewan itu kan pengawasan, lalu juga anggaran dan membuat peraturan daerah itu kan pekerjaan yang menjadi tupoksi DPRD kan seperti itu. Saat ini di dapil mana Pak? Saya di daerah dapil 3 yaitu meliputi Kartosuro, Nggatak dan Bagi. Dan selama ini saya di dapil sini terus, belum pernah ke dapil lain karena memang saya ini orang Kartosuro, asli orang Kartosuro. Jadi banyak orang yang sudah mengenal saya. Jadi kalau saya pindah-pindah ke tempat lain nanti saya khawatir belum banyak yang mengenal gitu. Kalau boleh tahu Pak, mungkin dari sudut pandang kacamata Pak Sunoto Pak, untuk Kabupaten Sukoharjo Pak, untuk sampai saat ini yang paling Pak Sunoto lihat itu seperti apa sih Pak sampai saat ini? Yang mana? Untuk Kabupaten Sukoharjo sendiri dari berbagai potensi aspek yang ada ini, Ya, perkembangannya seperti apa? Sukoharjo ini sangat berpotensi sebenarnya. Dan perkembangan kalau boleh kami jujur ini sudah makin membaik. Utamanya di infrastruktur ini sudah makin membaik. Ya walaupun tetap harus ada perbaikan-perbaikan, lalu juga harus ada istilah inovasi-inovasi untuk jalan-jalan yang saat ini statusnya masih belum jelas. Lalu juga tentang pendidikan ya sudah bagus juga, cuman harus perlu dikembangkan. Ya, utamanya kan kita ada kesehatan, pendidikan dan infrastruktur itu yang harus menjadi konsentrasi kita semuanya agar supaya ya apa yang menjadi permasalahan masyarakat itu sudah 70% tertangani dengan baik di situ. Untuk sampai saat ini ya Pak? Ya, nomor 1 itu. Terus dari ini Pak, aspek yang Pak Sunoto lihat Pak, mungkin dari sektor potensi daerah Pak untuk pemberdayaan UKM-UKM, apakah sampai saat ini juga masih dalam wacana apa sudah ada perkembangan Pak? Sebetulnya pemerintah daerah sudah melakukan itu ya. Kita kan sudah punya gedung untuk peningkatan potensi UMKM, cuman harus ada peningkatan. Cuma harus ada perhatian dari pemerintah karena mereka tidak bisa berjalan sendiri, harus diperhatikan, di-guide, diberi kemudahan-kemudahan perizinan dan lain sebagainya, sehingga UMKM ini yang menjadi soko guru ekonomi rakyat kecil jadi bisa tertangani dengan baik. Jadi pemerintah daerah harus willing, harus ada menjadi prioritas lah untuk UMKM ini. Begitu, ya. Pak, ya. Lalu bagaimana Pak dengan mungkin tema kita pada sore hari ini ya Pak, Ya. terkait dengan membangun Sukoharjo dalam pemerintahan berkelanjutan, apa yang harus dibenahi Pak untuk sampai saat ini? Ya, terima kasih. Kita kan habis Pilpres ya. Lalu kita sudah selesai dengan pemilihan kepala daerah. Tentu dalam Pilpres itu sudah presidennya sudah terpilih. Sehingga visi misi itu kan hanya ada visi misi presiden kan ya. Sehingga semua daerah itu harus sekarang berkonsentrasi untuk apa yang menjadi visi misi presiden. Tentang potensi-potensi daerah Sukoharjo ini untuk pembangunan berkelanjutan, saya rasa apa yang menjadi visi misi Bupati Sukoharjo ini sudah cukup bagus. Cuman dari periode pertama Bupati ada memang yang belum dilaksanakan dengan baik, belum tertangani karena mungkin satu, karena kita menghadapi COVID itu. Ya COVID itu kan tentu menguras, Menghambat juga Pak. ya menghambat segalanya. Jadi kita menyadari. Lalu juga selain COVID juga kita kadang-kadang mempunyai keterbatasan anggaran. Itu ya juga bisa menjadi salah satu penghambat. Sehingga inilah yang harus menjadi konsentrasi kita semua untuk bagaimana Sukoharjo ini bisa berkembang, bisa dilanjutkan dengan baik pembangunannya seperti infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur sebenarnya pembangunan itu. Baik itu kesehatan, itu harus ditingkatkan, pendidikan, bagaimana rumah sekolah-sekolah yang masih rusak, lalu bagaimana orang sakit sekarang ini masih sulit untuk bisa mendapatkan
perlindungan. Nah, inilah yang harus menjadi konsentrasi kita semua. Ya, harus menjadi perhatian kita semuanya gitu ya. Berarti memang itu salah satu juga sektor dalam segi pembangunan juga. Iya, oh iya. Apalagi SDM perlu sekali, Pak. Oh, SDM perlu. Maka sekarang kan ada Perda yang baru ya di Kabupaten, Perda nomor 8 2024 tentang inovasi. Dan itu di situ sudah isinya ya itu untuk peningkatan, salah satu peningkatan sumber daya manusia. Jadi tidak hanya meningkatkan manusia untuk baik, tapi manusia juga yang harus terbuka, yang harus jujur, yang harus bisa melayani masyarakat dengan baik, lalu juga tidak adanya suatu keluhan dari masyarakat, sehingga SDM yang peningkatan SDM itu harus juga diimbangi dengan yaitu tadi tentang bagaimana bisa melayani dengan baik, bagaimana bisa pemerintahan yang transparan dan lain sebagainya gitu. Kita baru saja membahas Perda tentang kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Tentu di situ yang tadi panjenengan tanyakan itu semuanya terwakili di situ. Tentang UMKM, tentang potensi daerah, tentang bagaimana peningkatan masyarakat di situ sudah ada semua. Tinggal nanti bagaimana pemerintah yang baru ini bisa mengimplementasikan dengan baik. Karena di sana memang wisata alam banyak sekali, tapi masih belum tertangani dengan baik. Nah, ini yang nanti tentu kami yang kebetulan sudah menjadi wakil rakyat ya akan ke sana, karena apalagi Perda ini kan kita tinggal menunggu evaluasi gubernur. Iya, nanti setelah evaluasi turun, nanti ada Perbub dan lain sebagainya, tinggal kita jalankan. Ya tentu karena berhubungan dengan pariwisataan, tentu kita mencari potensi-potensi yang bisa kita tingkatkan, wisata alam nih ya khususnya. Itu bagaimana bisa kita tingkatkan sehingga banyak wisatawan datang, tapi tidak itu saja, tetapi juga ada potensi-potensi lain tentang wisata, tentang gamelan, tentang wayang, tentang batik. Ini kan kurang. Ini lebih kepada hanya sebatas dikenalkan, tetapi tidak ada perhatian. Jadi kurang berkembang. Di Perda ini kita fasilitasi supaya pemerintah juga memperhatikan itu. Selain wisata alam, lalu juga nanti juga mungkin juga wisata buatan dan lain sebagainya yang perlu kita kembangkan, karena itu dengan hubungannya dengan ekonomi kreatif. Sehingga ini match sekali. Kepariwisataan, ekonomi kreatif kita tingkatkan, tapi juga harus ada konsistensi dari pemerintah daerah untuk bagaimana Perda itu bisa berjalan dengan baik. Iya. Kalau boleh tahu, apakah benar Pak ini sekarang ini belum punya mungkin dinas yang menangani soal pariwisata? Ya, ini yang saya dari dulu sebetulnya saya keluhkan, kenapa enggak ini punya beban kerja yang besar, tetapi kok tidak menjadi dinas tersendiri. Dia dimasuk di dinas olahraga, sehingga tentu kembang kempis kepariwisataan di Sukoharjo ini kita bisa melihat di daerah-daerah lain yang dekat dengan kita. Sekarang Klaten saja bisa kita lihat bagaimana berkembangnya. Dia hampir sama dengan Kabupaten Sukoharjo, wisata alamnya juga banyak, tetapi pemerintah daerah punya willingness, keinginan, kemauan untuk meningkatkan itu. Sehingga ya kita tidak apa-apa nyontoh yang baik, agar supaya ya potensi-potensi yang ada ini bisa kita tingkatkan. Dan saya harapkan Bupati Sukoharjo yang terpilih nanti bisa melaksanakan itu. Iya. Nah, sebenarnya apa Pak, kalau boleh tahu Pak, penyebab kenapa tidak ada dinas menangani kepariwisataan, kendalanya apa Pak? Sebetulnya nggak ada kendala kalau keinginan Bupati. Itu tidak tinggal dari bagaimana Bupati mau untuk memisahkan antara dinas olahraga dan dinas pariwisata. Ya mungkin secara anggaran akan terbebani, ya mungkin, tapi kan kita mampu lah, ya toh. Sehingga kita tuh kadang-kadang silpa itu lebih dari 230 miliar, sehingga kalau hanya satu dinas yang ditambah, apalagi dinas yang punya beban kerja yang berat dan tidak punya untuk
peningkatan pariwisata ya harusnya dinas tersendiri, dan inilah yang nanti di pembahasan selanjutnya akan kami kejar itu, agar supaya pemerintah daerah itu bisa menjadikan dinas pariwisata dan ekonomi kreatif itu menjadi satu dinas. Apalagi sekarang kan kementerian itu kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif kan sudah terpisah. Nah, misalkan contoh itu pariwisata sendiri, ekonomi kreatif sendiri. Lah kita kok masih bernaung di dinas olahraga, itu mungkin loh ya, ini yang dari eksekutif mungkin membebani anggaran kita. Saya rasa nggak membebani. Dan kita tahu persis sih kekuatan anggaran kita. Untuk itu ya. Pak Noto Iya. di DPRD udah lama. Iya, tahu persis. Iya. Nih, saya melihat Pak Sukardjo ini secara letak geografis sangat strategis, Pak. Benar. Apalagi ketika mungkin ada ini para wisatawan yang Iya. Jogja otomatis lewatnya Sukoharjo. Perbatasan Klaten, Iya. Wonogiri, Iya. Gunung Kidul, Jakarta. Lalu apakah perlu Pak Sukardjo memiliki ikon tersendiri, Pak, untuk mengangkat nama Sukardjo mungkin dari segi pariwisata atau dari segi pemberdayaan UKM atau ikon-ikon lainnya, Pak? Oh ya, perlu. Jadi datang ke Sukardjo itu tentu kita, Sukardjo itu punya kelebihan ini. Sebenarnya perlu sekali. Cuman ya kita harus benar-benar jangan niru daerah lain. Kalau ikon itu harus benar-benar apa yang kita miliki. Sebenarnya kita banyak gamelan, batik, lalu juga punya keraton dan lain sebagainya gitu. Perlu sekali. Gitu ya, Pak. Iya. Benar yang diungkapkan sudut pandang Sunoto SH anggota DPRD Sukoharjo mengatakan, upaya membangun potensi daerah digerakkan lebih maksimal lagi. Terlepas apapun, sekedar catatan, salah satu faktor utama menggerakkan potensi daerah terutama potensi wisata adalah sumber daya manusia akan transformasi pengetahuan dari anggota DPRD Sukoharjo dan para pemangku pemimpin daerah baik di level bawah seperti camat, lurah atau kepala desa, serta seluruh pemangku komponen masyarakatnya. Kenapa para pemimpin perlu mengenal terlebih dahulu potensi daerahnya, bahkan memperluas cakrawalannya serta mau menggali segala sumber daya alamnya? Pertama, para pemimpin dalam segala level merupakan salah satu pusat energi dalam kutip memberikan spirit transformasi kepada dinas terkait untuk memetakan lebih jauh potensi sumber daya alamnya untuk segera digerakkan serta berkolaborasi dengan beragam komponen masyarakat. Kedua, para pemimpin dalam hal ini pemerintahan adalah penggerak utama dalam roda halnya membangun potensi daerah. Penggerak dalam ini menggerakkan seluruh komponen untuk berbarengan maju bersama di wilayah yang dinilai memiliki potensi untuk menjadikan daerah tersebut mampu bergerak. Ketiga, para pemimpin setidaknya mau terus belajar dan membuka diri serta berkomunikasi kepada siapapun tentang beragam masukan tentang informasi yang penting terkait potensi daerah yang akan dikembangkan. Selain itu, kemampuan menganalisa potensi daerah perlu diketahui seperti mengenal kondisi alam, fisikal, sosial budaya maupun sumber daya manusianya. Tentunya analisa tersebut harus dikembangkan berbagai aspek lainnya untuk pengembangannya, salah satunya mengembangkan tata kelola kerjasama berbagai pihak, bekerja sama dengan penduduk setempat melalui melahirkan para pecinta wisata, menganalisa hambatan, membangun kesadaran komitmen membangun potensi wilayahnya, memberikan berbagai pelatihan terkait pembangunan wilayahnya dan tak kalah pentingnya menggerakkan potensi promosi wisata. Dalam membangun potensi daerah juga perlu dipetakan dan diprogramkan secara terukur dan berkelanjutan sesuai program pemerintah sendiri. Tentunya jika ini diupayakan secara serius tentunya akan membantu pendapatan daerah, pergerakan ekonomi bertambah serta ketahanan pangan masyarakat akan terwujud. Kita yakin Pemkab Sukoharjo dan DPRD saat ini dalam proses memaksimalkan kebijakan terkait potensi daerah atau menyegarkan spirit kembali membangun potensi daerah, apalagi menjelang dilantiknya terpilihnya pemimpin yang baru. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, tim Berita Soloraya TV channel YouTube mengabarkan dalam program Sudut Pandang.